Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat, yaitu berupa nikmat sehat lahir dan batin. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMK Negeri 2 Trenggalek. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan materi pembinaan berbela negara. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkanlah dulu saya memperkenalkan biodata singkat saya. Yang pertama, nama saya Masrudin, pangkat Pelda. Saya kesehari-harian bertugas di Koramil 01 Trenggalek dengan jabatan Bati Tuut Koramil 01 Trenggalek. Kemudian untuk status saya status sebagai status K3 atau anak 3. Terus kemudian alamat saya di perumahan Gria Taman Agung Permai Blok L nomor 7 atau tepatnya di belakang Kodim Trenggalek. Terus kemudian riwayat pendidikan, saya pendidikan umum SD tahun 1988, kemudian SMP tahun 1991 dan SMA tahun 1994. Kemudian riwayat pendidikan militer saya dididik militer tahun 1995. Terus kemudian riwayat penugasan saya tahun 1998 pertama kali saya ditugaskan ke daerah rawan, yaitu Timur Timur. Kemudian tahun 1999 saya berangkat lagi ke Timur Timur. Pada waktu itu saya harus mengamankan kegiatan di Timur Timur. Pada waktu itu ada jajak pendapat. Terus kemudian tahun 2001 saya berangkat lagi ke Aceh. Terus kemudian terakhir saya tahun 2004, yaitu terakhir saya penugasan di Aceh. Demikian riwayat singkat saya, ada kurang lebihnya nanti adik-adik silahkan bertanya atau main ke rumah saya, nanti akan saya jelaskan secara gamblang tentang biodata saya. Baik, setelah ini akan kita mulai, yaitu untuk materi pembinaan kesadaran bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia.
yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966, beliau menyampaikan dalam pidatonya yaitu semboyan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Merenungi betapa bangsa ini dibangun dengan jiwa dan darah perjuangan, maka sudah sepatutnya para generasi muda tidak menyia-nyiakan semua yang mereka korbankan bagi bangsa ini. Kita harus membangun bangsa ini dengan kegiatan kecil dan sederhana, yaitu memperbaiki diri, baik itu ibadah maupun perilaku, dan mari kita tularkan energi positif ke siapa saja untuk berterima kasih kepada leluhur bangsa ini dengan melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini. Mari kita kilas balik latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7 sampai dengan 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa kerajaan Nusantara. Pada masa itu, terdapat dua kerajaan besar, yaitu Sriwijaya sekitar abad 7 sampai dengan 12 dan Majapahit sekitar abad 13 sampai dengan 16 yang ternyata telah mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Namun, ironisnya kedua kerajaan besar itu pada akhirnya runtuh bukan disebabkan oleh invasi dan serbuan musuh dari luar, tetapi akibat terjadinya konflik dalam negeri yang berkepanjangan. Ini juga pelajaran penting bagi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Segenap komponen bangsa Indonesia harus sadar bahwa konflik dalam negeri yang berkepanjangan bisa berakibat fatal untuk Indonesia itu sendiri. Ingat bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia lebih dari 300 tahun tidak berhasil karena bersifat kedaerahan. Kedepan kita harus kompak, bersatu, dan berkomitmen untuk membangun bangsa dan negara. Jangan sampai kita sebagai bangsa yang besar dipecah, dibelah, diadu domba yang hanya akan melemahkan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, pemuda-pemuda yang seperti Dr. Sutomo, pada usia 20 tahun, beliau mendirikan suatu organisasi yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional dan menjadi motor kebangkitan Indonesia menuju kemerdekaan, harus dijadikan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda saat ini, agar bisa berbuat terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia dalam konteks kekinian. Itulah sebabnya peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei 1908. Agar gerakan Budi Utomo selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bangkit demi bangsa dan negara. Kelahiran Budi Utomo telah menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan, sekaligus menjadi inspirasi berdirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, agama, serikat pekerja, kewanitaan, maupun kepemudaan. Pada kurun waktu selanjutnya,
muncullah sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, Indonesia Partij, dan berbagai organisasi yang lainnya. Hal ini mewarnai awal kebangkitan nasional yang mewujudkan kesepakatan, kebersamaan, persatuan, dan senasib seperjuangan. Dan sekitar 20 tahun setelah Budi Utomo berjuang, pergerakan pemuda muncullah suatu energi, yaitu kesadaran dan tekad bersatu, yang mencapai puncaknya pada tahun 1928. Lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang di dalamnya mempunyai inti adalah bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ini semua merupakan pengakuan kebinekaan Tunggal Ika sebagai upaya untuk mencapai kemerdekaan. Sumpah ini harus terus dipegang teguh agar sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia akan selalu kuat dan kokoh, bersatu sesuai semangat pemuda 1928. Hanya perlu 17 tahun setelah Sumpah Pemuda, pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan kemampuan sendiri, bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan dan mengusir penjajahan dari bumi pertiwi. Kemudian, tepatnya pada hari Jumat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Patriotisme dan nasionalisme pemuda Indonesia telah memiliki peran penting dalam mengubah perjalanan sejarah bangsa, mulai dari berdirinya Budi Utomo 1908 hingga saat ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kita mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi strategis, yaitu di antara dua benua, dua samudera, kemudian memiliki dua iklim, 1.000 lebih suku bangsa, 746 bahasa daerah, 266 juta lebih penduduknya, 1.900.000 lebih juta kilometer luas daratannya, 5,8 juta kilometer persegi luas udara dan lautan, kemudian dan juga kaya akan sumber daya alam, pangan, air, dan energi yang berlimpah, yang tentunya menjadi daya tarik sendiri dari negara lain untuk berusaha menguasai sumber-sumber alamnya. Itu artinya terdapat ancaman terhadap sumber-sumber pangan, air, dan energi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, masih terdapat ancaman atau hambatan bagi dari dalam maupun luar negeri. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan cukup panjang, dimulai Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, terbentuknya organisasi Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda hingga kemerdekaan RI tahun 1945. Membangun dan mempertahankan semangat nasionalisme dalam kerangka kesadaran bela negara bagi setiap warga negara tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Terlebih lagi dengan keragaman budaya, agama, adat istiadat, ras, dan lain sebagainya. Peran warga dalam mempertahankan negara, landasan yuridis atau landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1,
tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Wajib militer, C. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, D. Pengabdian sesuai profesi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1.2, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan bersifat semesta. Saya ulangi, bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, kemudian wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pasal 7 Ayat 2, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Meninjau peristiwa sehari-hari, kondisi saat ini, bangsa kita menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan seperti bahaya laten komunis, korupsi, narkoba, pelanggaran hukum, patriotisme sektoral sempit, masih adanya rusuh atau tawuran antar pelajar, mahasiswa, warga, kemudian persaingan ekonomi global, dan radikalisme. Apakah dapat kita rasakan bahwa saat ini Ibu Pertiwi memang sedang menangis? Apakah ini disebabkan oleh anak-anak bangsa yang semakin kehilangan karakter, sehingga negeri ini menjadi semakin kehilangan jati diri bangsa, sehingga semua itu dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia? Fenomena ancaman saat ini yang pertama adalah ideologi. Kita lihat lemahnya pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nasionalisme terkikis karena dampak serbuan budaya Barat, karena terbukanya jendela dunia melalui media internet. Selanjutnya, kepercayaan terhadap institusi negara berkurang karena dampak arus modernisasi yang diusung oleh negara maju dan tidak diimbangi dengan kemandirian ekonomi. Yang keempat, muncul berbagai tindak kriminal dan degradasi moral melalui kejahatan transnasional. Pada bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi di kawasan yang cenderung menurun, khususnya Cina, akan berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia. Ketergantungan impor terhadap bahan pangan, kemudian sumber daya alam yang kita miliki masih dikuasai asing. Terakhir, pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan dan ketersediaan lapangan kerja yang kurang. Pada bidang politik, sulitnya menjaga konsolidasi demokrasi, berbagai elemen bangsa yang seringkali kontraproduktif dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Menguatnya identitas lokal dan menurunnya identitas nasional. Proses berdemokrasi dalam memilih pemimpin yang belum mapan. Day-to-day politics, bukan hanya saat pemilu atau pemilu kada yang cenderung berorientasi pada kepentingan kelompok. Pada bidang sosial budaya, maraknya tindak kejahatan atau kriminalitas, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang menimbulkan pencemaran dan bahaya bencana, sulitnya mencari lapangan kerja sehingga kemiskinan tidak dapat dicegah, menurunnya rasa cinta terhadap budaya nasional.
tindak kekerasan dalam penyelesaian masalah, pergaulan bebas, free sex, dan pengedaran atau penggunaan narkoba. Yang terakhir, merosotnya nilai-nilai etika sosial. Pada bidang pertahanan dan keamanan, wilayah negara Indonesia, dan masalah sengketa perbatasan. Saya ulangi, pelanggaran wilayah oleh negara lain dan masalah sengketa perbatasan. Persoalan terorisme dan radikalisme, serta ancaman disintegrasi bangsa. Kemandirian industri pertahanan yang masih belum terwujud. Transformasi struktur dan kultur TNI yang belum dituntaskan. Indonesia akan mengalami kondisi yang tidak simetris antara posisi strategis dan potensi nasional yang dimiliki, di mana hal tersebut cenderung menurun dihadapkan dengan tujuan nasional yang hendak dicapai karena tujuan tersebut memerlukan tekad yang kuat sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat. Dengan kondisi seperti itu, maka perlu kristalisasi nilai-nilai kesadaran bela negara untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Apa itu bela negara? Bela dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menjaga yang baik, memelihara, merawat, menolong, melepaskan diri dari bahaya, melindungi, dan mempertahankan. Apa itu negara? Negara adalah suatu daerah teritorial yang warganya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warganya untuk taat pada peraturan dan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah menurut Meriam Budiarjo. Bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 yang berbunyi, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengapa negara harus dibela? Jawabannya adalah negara layaknya seperti makhluk hidup. Mula-mula ia tidak ada, berkembang, dan kemudian mati. Agar tetap hidup, kita harus membelanya, melindungi dari segala macam bentuk tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman. Siapa yang harus membela negara? Yaitu seluruh warga negara Indonesia. 5 unsur dasar bela negara. A adalah cinta tanah air. Apa itu artinya tanah air? Tanah air adalah ruang wilayah negara yang telah memberikan sumber kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Mengenal dan memahami implementasinya adalah wilayah Nusantara dengan baik, memelihara, melestarikan, dan mencintai lingkungan. Yang terakhir adalah jaga nama baik atau harumkan bangsa Indonesia. B. Sadar berbangsa dan bernegara. Implementasinya yaitu ikut serta dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kesadaran akan kesatuan dan persatuan. Mencintai budaya bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasinya yaitu tanpa Pancasila negara dengan sendirinya terancam. Amalkan nilai-nilai Pancasila. Apabila ada pertentangan, musyawarah, gunakan Pancasila. Gunakan Pancasila untuk mengatasi gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita korbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda, jiwa dan raga bagi kepentingan bangsa, kemudian berbakti tanpa pamrih untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. E. Memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Yang pertama adalah mental kita. Disiplin, ulet, kerja keras, percaya akan kemampuan sendiri, jujur, dan bertanggung jawab. Fisik,
kesehatan dan keterampilan yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Bela negara berkaitan erat dengan usaha pertahanan dan keamanan. Bersifat semesta, yaitu melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, yaitu berada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Komponen sistem pertahanan semesta yaitu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah komponen utama, terdiri dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Komponen cadangan yaitu warga negara terlatih, sumber daya alam, sarana prasarana nasional yang disiapkan dan siap dimobilisasi. Kemudian komponen pendukung, yaitu warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana yang didukung kemampuan komponen cadangan maupun komponen utama. Itu merupakan kekuatan yang sangat amat dahsyat sekali, yaitu kemampuan sistem pertahanan semesta. Apa yang harus dilakukan? Bela negara membentuk karakter cinta tanah air, bukan latihan militer. Membangun karakter pemuda demi bangsa Indonesia yang maju dan bermartabat, yaitu dengan cara kita bangga menjadi orang Indonesia. Pentingnya memiliki jati diri yang dibentuk oleh 4 komponen, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan selalu membuat sekat di lingkungan kita, yaitu tidak boleh berurusan dengan, tidak boleh mengurusi orang lain, urusi diri sendiri, itu yang benar seperti itu. Waspada media massa atau media sosial, disinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalian isu, dan pembunuhan karakter. Menggunakan isu yang sedang tren untuk saling curiga, mencurigai, kemudian meragukan Pancasila, meruntuhkan percaya diri atau nasionalisme, dan delegitimasi pemerintah. Kuncinya, gunakan nurani, logika, dan akal sehat. Ingat, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itu adalah kata-kata mutiara dari Insinyur Soekarno masa lampau. Jadilah agen perubahan dengan lebih dulu merubah diri pribadi. Kaum muda sebagai agen perubahan. Lalu, apa yang harus aku perbuat? Nah, adik-adik sendiri nanti yang akan menjawab. Karena tugas adik-adik di masa sekarang ini adalah tugasnya yang paling berat adalah belajar dengan tekun. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.